Suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz, kembali jalani sidang perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Tipikor Jakarta, Harvey Muiz kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian melalui keterangan saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Sebanyak 5 saksi dihadirkan, mayoritas karyawan PT Timah Tbk dan satu lainnya merupakan petani. Kelima saksi antara lain Ali Samsuri, karyawan BUMN PT Timah, Teguh Awal Prasetyo, mantan Kepala Bagian Pengangkutan PT Timah Daerah Babel, Nono Budi Priyono, mantan Kepala Bagian Perencanaan dan Pengelolaan PT Timah Daerah Babel, Abdullah Umar Baswedan, karyawan PT Timah Jakarta, dan Edi Suryadi, petani. Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan beralih ke informasi lain, pemirsa, Komisi 2 DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum dan Pemerintah menyetujui peraturan KPU PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah yang mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri, dan Kemenkumham menyatakan setuju dengan perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur, wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. RDP dimajukan dari yang awalnya dijadwalkan Senin menjadi Minggu 25 Agustus dengan pertimbangan agar KPU memiliki waktu dalam membuat aturan turunan. DPR menegaskan bahwa hasil rancangan PKPU ini merujuk secara utuh pada putusan MK nomor 60 dan 70 tahun 2024 tanpa ditambah dan dikurangi sama sekali. Tahapannya itu di hari Minggu, tidak jadi di hari Senin. Waktu, kami kan juga butuh untuk kemudian punya selang waktu yang lebih untuk menyampaikan ke jajaran juga, dan termasuk dinamika yang berlangsung untuk kemudian menurunkan dalam bentuk juknis dan seterusnya. Ini semakin cepat semakin baik untuk kebutuhan jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebelumnya pada Kamis lalu DPR RI membatalkan pengesahan RUU Pilkada karena tidak mencapai quorum, menyusul aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang menolak RUU Pilkada. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDI Perjuangan mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun PDI Perjuangan yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Ada Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Dalam pidatonya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Menurutnya jika ingin menjadi anggota partai harus masuk secara lahir dan batin. Politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu, siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena maunya
mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Nah tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok masih kuat gak Tok? Terus ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Iya loh, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yuk. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah lo ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Rakyat itu yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu pintar. Hanya ini. Dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok. Sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media. Pemirsa, dalam pengumuman bakal calon kepala daerah hari ini, PDI Perjuangan resmi mengusung 6 bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Salah satunya adalah Airin Rahmidiani di Pilgub Banten. Airin yang selama ini dikenal sebagai kader Partai Golkar, kini diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Banten 2024. Airin yang hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah PDI Perjuangan hari ini pun mengenakan busana bernuansa merah khas partai berlambang banteng. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan mendukung penuh Airin dalam Pilgub Banten 2024 dan tak segan-segan Megawati mengajak Airin bergabung dengan PDI Perjuangan. Masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya. Nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Pemirsa, foto Anies Baswedan sungkem dengan ibundanya beredar di media sosial. Anies sungkem dalam rangka rencananya maju Pilkada Jakarta. Dalam foto yang beredar, Anies yang berbaju merah sungkem kepada ibunya. Sang ibu juga turut mendoakan Anies sebelum dirinya berangkat menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya hari ini Anies akan ditasbiskan menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Sejak dipastikan terbukanya peluang maju di Pilkada, pemirsa, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh hingga Partai Hanura dikunjungi Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta.
Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Usai pertemuan, Said mengatakan, Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta Minggu sore. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan Ainis melaporkan. Pertemuan Anies Baswedan dengan PDI Perjuangan memunculkan setitik harapan akan bersatunya Anies dengan PDI Perjuangan. Namun sejumlah keraguan pun muncul lantaran adanya pernyataan Megawati sebelumnya yang mempertanyakan loyalitas Anies. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebelum kunjungan Anies ke DPD PDI Perjuangan. Usai pernyataan ini, Anies Baswedan sambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies Baswedan ke kantor DPD PDIP Jakarta membuka kemungkinan dirinya diusung PDIP di Pilkada Jakarta. Bahas pasti. Apa aja tuh? Ya, kita menyamakan kita punya visi dan misi, ya, bagaimana kita mengawal, ada persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar, kita harus mengawal demokrasi yang benar. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget ya Pak, salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Sementara saat ditanyai apakah akan nurut dengan PDIP jika benar akan diusung, Anies menyebut masih menunggu keputusan. Pak, Bu Mega kan bilang kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah, Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi, cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Usai pertemuan, Anies berikan sejumlah sinyal akan bergabung menjadi kader PDI Perjuangan. Melalui akun Instagramnya, Anies menginformasikan dibekali buku-buku yang miliki ideologi sejalan dengan PDIP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, politikus Partai Golkar Ridwan Kamil menyatakan siap menghadapi siapapun dalam Pilkada Jakarta 2024, termasuk Anies Baswedan. Jelang pendaftaran, RK pun gencar berkunjung ke sejumlah partai politik pendukung. Benar acara konsolidasi pemenangan Gubernur DKI Jakarta di sini tempatnya. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke sejumlah partai pendukung pada akhir pekan lalu. Di antaranya hadir dalam konsolidasi struktur pemenangan RK Suswono oleh P3 di Jakarta Pusat pada Minggu siang. Pada kesempatan tersebut, Ridwan Kamil menanggapi isu terkait potensi Anies Baswedan melenggang di Pilkada Jakarta dan menjadi rivalnya. RK menyebut semakin banyak calon pada kontestasi Pilkada justru semakin bagus. Semakin banyak, semakin bagus untuk warga Jakarta. Kalau bisa 5 sekalian, kalau bisa lebih banyak, nggak ada masalah. Karena warga nanti punya banyak pilihan secara rasional, mana solusi-solusi yang dibawa oleh calon yang paling relevan dengan 5 tahun ke depan kan. Contohnya kita kan ada
slogan Jakarta Baru, karena kita membawa gagasan pasca Jakarta ditinggal IKN kan. Nah, jadi banyak hal-hal baru yang harus kita sampaikan. Jadi intinya makin banyak semakin bagus siapapun itu. Selain berkunjung ke P3, Ridwan Kamil juga menyambangi kantor pusat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Deklarasi dukungan PSI terhadap pasangan RK Suswono ditandai dengan penyerahan surat dukungan oleh Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Tim Liputan iNews melaporkan. Partai Persatuan Pembangunan menggelar rapat konsolidasi pemenangan untuk pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil Suswono. Assalamualaikum. Bertempat di sebuah hotel di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu siang, Partai Persatuan Pembangunan menggelar konsolidasi struktur P3 Jakarta untuk pemenangan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ridwan Kamil Suswono. Acara dihadiri langsung oleh Ridwan Kamil. Dalam sambutannya, ia menyebut singkatan namanya dengan Suswono adalah Ridho, akronim dari Ridwan Suswono, sesuai dengan harapannya terhadap ridho Allah untuk bisa memenangkan Pilkada Jakarta 2024. Pasangan kami sudah disepakati, singkatannya adalah Ridho, Ridwan Kamil Suswono. Dengan harapan Bismillahi tawakkaltu Allah, ya, Fa iza azamta fatawakkal Allah. Setelah kami bertekad berazam, kami bertawakal. Oleh karena itu berharap ridho Allah hadir dalam ikhtiar kita. Tugas manusia hanya satu, ikhtiar dan doa. Wilayah takdir garis tangan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Mudah-mudahan jemputan kita kepada takdir dilakukan kepada kita. Pada kesempatan kali ini, Ridwan Kamil juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mendaftar ke KPU pada tanggal 28 Agustus sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai Mahkamah Konstitusi membuat putusan terkait batas usia di Pilkada, Partai Solidaritas Indonesia memastikan tidak akan memajukan Kaesang di kontestasi Pilkada 2024. Kepastian ini disampaikan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni. Teka-teki kemungkinan majunya Kaesang Pangarep di Pilkada 2024 dijawab Partai Solidaritas Indonesia. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni memastikan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaesang tidak akan maju lagi, ya, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada, ya, di 2024 ini. Jadi clear, ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaesang, ya, dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon pilkada dimanapun. Terus kalau ya terkait urus surat tidak dipidana itu gimana? Ya, saya sudah sampaikan juga di rilis saya bahwa sebelum beliau berangkat ke Amerika Serikat, ada salah seorang ketua DPP PSI yang mempunyai inisiatif untuk memulai mengurus administrasi kalau pada ujungnya nanti Kim Plus akan mencalonkan Mas Kaesang sebagai salah seorang kandidat di Jawa Tengah, ya. Jadi ketika itu juga komunikasi berjalan tapi juga belum bulat gitu, ya. Jadi sambil komunikasi berjalan, hal yang bersifat administratif ini dijalankan. Tapi per keputusan MK itu, ya, proses administrasinya berhenti dan Mas Kaesang sendiri mengatakan bahwa karena beliau adalah taat kepada konstitusi, ya. Kenapa ketika itu didorong oleh PSI untuk maju, kan karena memang juga ada ruang konstitusionalnya dengan keputusan MA, ya. Kemudian beliau eligible untuk maju. Nah, setelah keputusan MK ada, ya, Mas Kaesang mengatakan bahwa saya tidak akan maju dalam kontestasi. Oke. KPU juga telah menegaskan pendaftaran calon kepala daerah mengikuti putusan uji materi Mahkamah Konstitusi tersebut. Pasca putusan itu, semua administrasi Kaesang pun dihentikan.
PSI menyatakan taat konstitusi dan mengikuti sepenuhnya putusan MK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menampi kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pinter-pinter, sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan. Di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong. Oh, Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Ya. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Nah, sekarang bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pasca Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDI Perjuangan mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya ada paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun PDI Perjuangan yang sedianya akan mengumumkan calonnya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer akan diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Ada Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Dan pemirsa, dalam pidatonya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Menurutnya jika ingin menjadi anggota partai harus masuk secara lahir dan batin. Dinamika politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing. Karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan ya jadi. Dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Nah tapi yang saya bilang
Terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok, masih kuat gak Tok? Terus ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Gak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Jaga. Ya iya loh, buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh, saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yuk. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri. Dan pemirsa, sudah gelombang ketiga pengumuman Jakada, namun nama Anies Baswedan masih belum kunjung disebut untuk maju dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Meski sempat digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur bersama Rano Karno, namun siang ini nama sang petahana batal diusung oleh PDI Perjuangan. Drama Pilkada Jakarta masih terus berlangsung. Ada apa di balik ini semua? Apakah ini termasuk strategi atau sudah finalisasi keputusan sang ketua umum? Bagaimana teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju juga melihat situasi ini? Sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Guntur Romli, juru bicara dari PDI Perjuangan, dan kemudian ada politisi Partai Golkar, Nurdin Halid, dan juru bicara Anies Baswedan, Usamah Abdul Aziz, serta pengamat politik Pangi Syarwicaniago. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Salam, Bang Nurdin Halid, Bang Guntur, semuanya. Iya. Baik, mungkin sebelumnya saya ke Bang Guntur Romli dulu ya. Bang, ini ada apa nih Bang? Tiba-tiba fotonya sudah beredar, terus kemudian tiba-tiba nggak jadi diumumkan. Kenapa nih Bang? Ada apa di balik ini semua? Iya, memang untuk wilayah Jakarta hari ini belum diumumkan. Itu juga sama dengan wilayah yang lain seperti Jawa Timur, kemudian juga Jawa Barat. Karena kami yakin itu kan masih ada pertimbangan dan pembicaraan yang harus diputuskan. Jadi sampai saat ini ya kalau disebut ada nama Mas Anies ya tentu saja masih diperbincangkan. Tapi kalau soal keputusan memang masih menunggu itu Mbak. Sampai sekarang itu mungkin nanti akan diumumkan bersama Jawa Timur dengan juga Jawa Barat dan juga DKI Jakarta. Jadi di daerah-daerah strategis itu mungkin ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan secara serius. Tapi kami juga tadi ya mengapresiasi Mas Anies kan sebenarnya sudah datang ke kantor DPP, kemudian juga sudah ketemu dengan Bang Dul, dengan Bang Rano Karno ya berbincang setelah sehari sebelumnya ke DPD Jakarta. Jadi ini bagian dari komunikasi lah, komunikasi bagaimana menyatukan visi dan misi dan juga saling berkenalan ya. Setelah ya kita tahulah bagaimana apa latar belakang dari politik Pilkada DKI sebelum ini. Jadi ini tidak mudah juga untuk memberikan keputusan ya. Saya kira perbincangan dan juga pembahasan itu masih sampai saat ini masih berlangsung dan belum ada keputusan ya. Ya mohon sabar ya. Karena ini ya terkait juga dengan bagaimana kita menawarkan pasangan calon dan juga yang terbaik ya untuk warga Jakarta. Gitu. Oke, Bang Aziz sendiri gimana nih Bang? Udah sungkem dengan ibunda terus tiba-tiba nggak jadi diumumin nih Bang. Baper nggak nih kira-kira Bang Aniesnya? Enggak lah, enggak ada baper Mbak. Sungkem itu memang setiap hari beliau sebelum mau berangkat beraktivitas, ya selalu sungkem sama ibunya. Karena ibunya kan tinggal di rumah. Jadi memang hal biasa yang rutin tiap hari dilakukan. Nah, kalau baper enggak lah. Kami prinsipnya sangat menghargai dan menghormati keputusan dari PDI. Apapun keputusannya kami akan terima. Dan memang prosesnya masih berlangsung. Waktunya juga belum habis Pak, masih sampai tanggal 29. Jadi kita tunggu aja perkembangannya seperti tadi Pak Guntur Romli juga sampaikan. Jadi kira-kira mungkin akan di akhir-akhir begitu ya, surprise-nya masih ditunggu begitu ya Bang Aziz? Iya, biasanya gitu ya. Kalau Jakarta biasanya agak beda ya. Biasanya kan begitu ada surprise tertentu. Bang Nurdin Halid sendiri gimana nih Bang? Kira-kira akan jalan nggak sih Bang?
pasangan Anies Baswedan dan juga Rano Karno, kalau dari Bang Nurdin Halid sebagai politisi senior melihatnya seperti apa? Oh, saya tidak bisa berkata apa-apa tentang hal tersebut ya, karena itu internal daripada sahabat saya PDIP. Tapi itu dinamika dalam sebuah peristiwa politik, itu biasa saja, dan tentu kita bisa memaklumi, memahami, karena di PDIP itu apa yang menjadi keputusan Ibu adalah itulah yang menjadi keputusan PDIP, karena beliau mandataris Kongres dan diberi hak penuh untuk menentukan itu. Saya kira memang Ibu Mega perlu berpikir yang secara matang, mendalam, merenungkan dan sebagainya. Jadi kita bisa maklumi kalau beliau belum memutuskan, tapi itu bukan kapasitas saya untuk mengomentari itu. Hanya saya ingin katakan bahwa Partai Golkar dengan Koalisi Indonesia Maju Plus itu telah siap menghadapi siapapun yang dicalonkan oleh sahabat kita dari PDIP maupun independen, itu telah kita siap. Dengan semakin banyak calon sebetulnya itu semakin menciptakan pencerahan demokrasi bagi rakyat, karena memberikan pilihan-pilihan alternatif yang bisa mereka pikirkan, bisa mereka pilih untuk memimpin Jakarta. Jadi dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya keputusan yang sangat aspiratif, keputusan yang sangat demokratis, karena memberikan pilihan yang luar yang cukup bagi rakyat sebagai yang berdaulat untuk menentukan pemimpinnya. Gitu. Nah, Bang Panggi sendiri kalau melihatnya gimana nih Bang? Kalau di satu sisi sekarang kan sebetulnya pasangan dari Koalisi Indonesia Maju sudah firm. Ada Ridwan Kamil juga dengan Suswono sudah pasti maju. Terus kemudian saat ini PDI Perjuangan yang masih dinanti-nanti siapa kira-kira yang akan diusung untuk maju di Cagup dan juga Cawagup Pilkada Jakarta. Apakah ini sebatas atau semacam lagi uji coba atau lagi ngetes ombak begitu Bang Panggi? Ya sebetulnya kalau cek ombak enggak juga ya, testing the water. Tapi intinya begini ya, kalau dari aspek ideologis, memang pertimbangan ini agak tidak complicated dan tantangan challenge berat bagi PDIP karena harus melepas ambil kader eksternal. Dan itu bukan inti. Yang kedua, ketika setengah hati ada yang misalnya Pak Anies tidak mau memakai baju PDIP atau masih belum. Ini kan juga menjadi pertanyaan serius juga bagi PDIP. Jangan kemudian partai ini ditunggangi hanya sebagai alat tunggangan politik gitu. Kenapa kemudian ada sentimen deparpolisasi atau tidak mau pakai baju? Apa masalahnya? Apa baju PDIP kurang besar? Kemarin juga PKS juga menawarkan juga nggak kepake gitu. Jadi ini apa menjadi sebenarnya ini waktu yang paling tepat bagi Anies untuk berkorban gitu, mau mundur. Dan kalau menurut saya PDIP sederhana aja, kalau nggak mau dimerahkan bajunya, nggak mau pakai baju merah, ya nggak usah diusung PDIP aja Pak Anies gitu aja. Masa untuk hal-hal yang begini aja masih berhitung nggak mau berkorban? Ya maksud saya begini, apa sih susahnya pakai baju PDIP ini? Makanya disinggung Bu Mega tuh dalam loh itu. Ini bukan soal baju atau dimerahkan atas dasar baju saja, tetapi bagaimana luar dalamnya gitu. Jadi tidak hanya gimmick politik. Jadi PDIP seutuhnya dapat komponen ideologinya, roh ideologinya masuk ke dalam gitu. Jadi nggak hanya itu yang tadi sudah pasang baju saja, udah di PDIP-kan saja, itu masih berkhianat. Nah itu yang kemudian saya juga meragukan Pak Anies atau memang masih menunggu waktu kapan, nggak tahu. Atau kalau kemudian PDIP oke katanya kemarin Anies oke maju nggak perlu pakai baju di PDIP kan, tapi cawagupnya harus dari PDIP bisa. Nah saya mencermati drama Pak Anies di situ. Jadi orang juga setengah hati gitu. Jadi atau memang setelah ini akan ada angin segar bahwa Pak Anies dipastikan full masuk ke PDIP dan pakai baju PDIP. Jadi artinya PDIP seutuhnya itu adalah bagaimana memang tidak hanya sekedar baju. Memang Pak Anies itu kader PDIP gitu. Supaya identitas ini, ya sebetulnya ya Bang. Sebelumnya ada. Jadi ini yang menjadi batu sandungan menurut saya sampai per hari ini. Jadi wajar kemudian PDIP masih kontemplasi, masih istilahnya itu Bu Meganya sekarang masih itu ya, apa istilahnya ya, maksudnya itu kontemplasi atau masih galau gitu loh. Galaunya itu adalah ketika Anies belum ada kepastian juga mungkin ya, atau memang udah ada kepastian tapi belum diumumkan gitu. Jadi kelihatan bukan kader PDIP yang galau, Pak Anies yang galau sekarang gitu saya lihat. Pak Aniesnya yang galau sekarang. Gimana tuh Bang Guntur? Katanya memang dengar-dengar harus masuk jadi kader begitu. Apa betul memang konsennya memang seperti itu sebatas mungkin bukan karena baju ya, tapi lebih kepada identitas begitu ya Bang Guntur? Ya itu juga bagian dari perbincangan di kami Mbak. Tapi kan pada akhir itu kan juga apa yang disampaikan oleh Mas Ahmad Basara kan
bahwa itu bukan suatu kewajiban, bukan suatu keharusan, karena kan kami kan juga tidak bisa memaksa orang untuk masuk ke partai memakai baju partai kan. Tapi menurut saya ini kan soal proses saja Mbak, proses komunikasi dan juga perkenalan ya kan. Dan ini tidak bisa memang berlangsung secara cepat-cepat. Selama ini kan memang harus dibentuklah suatu komunikasi perkenalan, meskipun seperti yang disampaikan Mas Ahmad Basara juga ada kesamaan emosional sebenarnya antara Pak Anies dengan PDI Perjuangan saat ini. Sama-sama baru saja selamat dikucilkan, disingkirkan ya kan. Kemudian alhamdulillah seperti kata Pak Nurdin Halid tadi itu, ada putusan MK yang telah memberikan putusan yang demokratis. Setelah sebelumnya sama-sama diganjal ya terkait dengan pencalonan, akhirnya berkat aksi dari mahasiswa, dari rakyat, dari seluruh elemen masyarakat, guru besar, akhirnya terbuka jalan. Nah cuma kan pasti ada hal-hal lain lah, hal-hal komunikasi, bagaimana menyamakan visi dan misi, dan menurut saya ini kan perkenalan itu kan masih butuh waktu gitu kan, untuk saling mengenal gitu kan, untuk saling memahami. Saya kira ini memang butuh proses, benar seperti disampaikan Mas Jubir, Mas Anies, bahwa masih ada waktu lah sampai tanggal 29. Kita tunggu ya, karena sampai sekarang itu beberapa nama yang beredar juga, saya nanya tadi itu juga belum ada keputusan, itu belum kan hanya bagian nama-nama yang memang diperbincangkan gitu. Dan kalau kita mau realistis ya bicara soal hasil dari beberapa jajak pendapat dan juga survei, kita juga harus memahami bahwa Mas Anies itu kan tertinggi lah untuk menjadi harapan dari masyarakat Jakarta. Dan kemudian kan nomor 2-nya kan kader kami juga, Pak Basuki Cahayapurnama. Jadi disitulah yang masih jadi perbincangan. Idealnya sih pengen Anies Ahok atau Ahok Anies, cuma kan soal peraturan ya kan, nggak terganjal peraturan yang tidak memungkinkan untuk maju bersama-sama. Tapi saya kira ini soal waktu lah, soal waktu, soal kesabaran aja itu menurut saya itu. Gitu, Mbak. Iya. Gimana nih, Bang Aziz, ada tanggapan nggak? Siap nggak kira-kira kalau Bang Anies masuk nih jadi kader PDI Perjuangan? Karena tadi kan aromanya sudah mulai mengenakan baju merah begitu, Bang Aziz. Iya, soal itu belum bisa dijawab sekarang, Mbak. Karena memang proses komunikasinya masih terus berjalan. Tapi yang pasti kemarin Mas Anies dan dari DPD PDI Perjuangan sudah bertemu di PDIP Jakarta. Dan akhirnya sudah memiliki banyak kesamaan visi dan tujuan juang ke depan. Dan tadi pagi juga sudah bertemu dengan Pak Rano Karno di DPP PDI Perjuangan, dan di situ berdiskusi banyak sekali soal Jakarta, soal kebudayaan dan lain-lain. Dan akhirnya ternyata memang banyak kesamaan visi misi dan tujuan arah gerak ke depan. Jadi itu memang fokusnya soal visi misi bersama sih Mbak, ini bicarakan. Oke, baik. Bang Nurdin Halid, kira-kira kalau dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, seperti apa nih Bang? Apakah lebih berat kira-kira kalau lawannya Anies Baswedan, atau di luar Anies, atau sebenarnya siap-siap aja siapapun yang akan bersanding nantinya di Pilkada 2024? Partai Golkar, termasuk calon RK Susono, itu tidak memikirkan siapapun lawannya. Sekarang fokus kepada bagaimana proses pendaftaran tanggal 8 berjalan lancar, insya Allah dengan 12 partai pendukung. Nah setelah itu kemudian mensolidkan kembali seluruh jaringan, memanaskan daripada mesin partai untuk menangkan itu. Jadi RK Susono sekarang ini tidak memusingkan diri dengan siapapun yang menjadi lawannya. Yang penting sekarang bahwa secara internal pendukung RK Susono itu telah siap lahir batin untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Tapi kita sangat menghargai ya kalau sahabat kita dari PDIP itu bisa mencalonkan siapapun, itu hal yang menguntungkan dari para rakyat Jakarta karena memberi banyak pilihan untuk beberapa alternatif pilihan untuk memimpin Jakarta. Dan kalau kita lihat ya bahwa memang survei Mas Anies, kemudian Pak Ahok, kemudian Pak RK itu kompetitif ya. Itu satu. Yang kedua, survei bukan satu-satunya
caranya menentukan keterpilihan orang. Kita beri contoh ketika Pak Jokowi berhadapan dengan Pak Fauzi, itu waktu itu Pak Fauzi itu surveinya sangat tinggi, kalau tidak salah 65%, Pak Jokowi 17%. Kenyataannya yang dipilih rakyat Jakarta adalah Pak Jokowi. Jadi survei bukan satu-satunya media sarana memastikan kemenangan seseorang kontestan. Bang Panggi, kalau beberapa waktu lalu kita dengar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang sengit antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Dan kemudian kita juga tahu bahwa Ridwan Kamil dan Suswono ini memiliki mesin politik yang sangat kuat didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Apakah nantinya ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi PDI Perjuangan yang hingga saat ini masih belum mengumumkan siapa pasangan gubernur dan calon gubernur yang mendatang? Ya, tantangan, semuanya punya tantangan challenge, Mbak. Misalnya Pak Anies itu basisnya dulu pemilihnya sebagian hampir 30%, ya itu basisnya kantongnya PKS sebenarnya, termasuk partai-partai dari PKB, Nasdem. Nah sekarang mereka sudah gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Automatically sedikit banyaknya itu juga akan mempengaruhi peta insentif elektoral atau bisa settle, bisa downgrade elektoralnya secara basis segmen pemilihnya. Karena basis segmen pilihnya tentu akan ada split juga, karena belum tentu pemilih PKS akan milih Anies. Pemilih Nasdem termasuk pemilih PKB yang sebelumnya itu basis pemilihnya Pak Anies. Artinya ada kemungkinan split ticket voting, berbedanya pilihan partai yang sebelumnya basisnya Anies sekarang bergeser ke Koalisi Indonesia Maju. Ditambah PKS misalnya, PKS itu kan sami nawa tokna ya, istilahnya itu tegak lurus lah dengan pimpinannya, ya artinya dengan adanya Suswono belum tentu mereka akan kembali memilih Anies, ada kemungkinan memilih RK. Sementara basis RK itu memang juga menjadi problematik sendiri, juga selama ini basisnya ada di segmen pemilihnya PDIP, termasuk di di basis pemilih yang selama ini ada di kantong-kantong partai-partai yang selama ini mendukung Pak Jokowi gitu. Nah, itu menjadi problematik, complicated tersendiri gitu. Artinya tidak beririsannya segmen pemilihnya Pak Anies sekarang dengan RK. Oleh karena itu memang dalam konteks kedua dari aspek untuk strategis, aspek teknis dan strategis memang itu pilihan rasional oleh PDIP. Kenapa? Karena ini membaca potensi menang, kan bandwagon effect itu yang dibaca oleh PDIP. Artinya untuk strategi ke depan mengalah untuk aspek ideologis, aspek ideologis adalah mengutamakan kader, kemudian membaca segmen pemilih PDIP. Segmen pemilih PDIP itu bukan Anies selama ini. Artinya mereka justru ke RK selama ini. Dan ini membaca ini tentu mereka harus beradaptasi lagi. Segmen pemilih PDIP akar rumput dengan putusan elit DPP-nya besok, yaitu Bu Mega. Apakah akan tetap? Saya membaca masih 50-50, Mbak. Apakah Anies atau yang lain? Belum mungkin juga, karena memang apa yang disampaikan oleh Bang Nurdin Halid tadi juga betul, bahwa Ibu Mega ini juga bisa ada kejutan gitu. Kenapa? Karena dulu Ibu Mega memutuskan memilih Poke, itu juga dengan elektabilitas hanya memilih, maksudnya Ahok, Jokowi Ahok itu hanya 6%, tidak sampai 9% gitu. Artinya kemudian settle dan pemenang dan menyalip elektabilitas dari Anies, maksudnya elektabilitas dari Poke pada masa itu. Nah, artinya 50-50 juga, kita nggak tahu nih apakah memang akan Anies atau tidak. Tetapi selama ini PDIP sangat konsisten pada soal ideologi, komitmen demokrasi, komitmen soal akar rumput, komitmen terkait dengan wong cilik. Nah, ini kan seutuhnya tentu Anies harus membaca bahwa ada tantangan. Misalnya begini, Mbak, contoh. Selama ini kan PDIP mengkritik Pak Anies itu nggak ada prestasi gitu. Bahkan nilainya lapornya 5 gitu kan. Nah, ini kan juga akan membuat harus meyakinkan kembali pemilih yang rasional gitu. Membaca selama ini PDIP mengatakan Anies tidak punya prestasi di Jakarta. Nah, ini di dalam politik, ini kan butuh waktu juga. Bagaimana kemudian membaca perubahan sikap dari PDIP yang dianggap, mohon maaf gitu, terkesan hanya untuk kepentingan menang, gitu, sehingga transaksional pragmatis. Tapi ada juga aspek lain bahwa PDIP membaca ini aspek untuk strategi ke depan. Jadi agak mengalah sedikit, meskipun memang PDIP adalah konsen pada soal ideologi. Jadi maksudnya ideologi dari sini adalah bagaimana PDIP mengutamakan kader terbaiknya. Tetapi memang sejauh ini kader terbaik hanya Ahok gitu, yang bisa bertanding. Tapi nggak bisa, akhirnya lawan tanding yang sebanding hari ini itu adalah RK sama Anies. Itu lawan tanding yang sebelumnya tidak sebanding. RK dengan dengan calonnya itu Dharma Kun itu nggak sebanding. Nah, dengan adanya putusan 60 itu angin segar, ada kemungkinan Anies bisa berlayar, PDIP bisa berlayar.
pilihan masyarakat yang sebelumnya nggak mau ke TPS ada besok kemungkinan milih di TPS karena ada pilihan Anies Baswedan sebagai menu varian yang disajikan oleh masyarakat Jakarta oleh partai politik. Dan saya berharap memang keteguhan konsistensi partai politik untuk menseleksi pemimpin terbaik. Kalau misalnya mau Anies menang, mau Ridwan Kamil menang, itu tidak ada persoalan karena udah diberikan ruang masuk ke gelanggang pertarungan. Yang tidak fair adalah jegal-menjegal orang yang punya potensi elektoral, yang punya kans, tidak bisa masuk ke gelanggang, itu nggak fair. Nah, bagaimana? Tapi kalau udah masuk gelanggang besok Anies kalah, RK menang atau sebaliknya, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena sudah diberikan ruang oleh partai politik, siapa menang, yang kalah itu hal biasa saja gitu. Jadi ini sebenarnya baik putusan MK ini kita hormat, kita angkat topi, kita hargai. Dengan adanya putusan MK ini banyak calon-calon PDIP bisa maju sendiri. Sebelumnya tidak bisa berlayar loh Mbak, dengan tidak ada putusan 60 ini gitu. Termasuk Anies sendiri nasibnya artinya membuka jalan bagi Anies bisa maju dengan adanya putusan 60 ini. Oke, bagaimana nantinya ke depan apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan tetap stick terhadap ideologinya atau seperti apa nanti ke depannya? Nanti kita akan tunggu bagaimana jawaban dari Bang Guntur. Kita akan jeda dulu sesaat. Pemirsa jangan kemana-mana, Sindo Prime masih akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut telah mengeluarkan sejumlah surat keterangan berkaitan dengan pencalonan Anies Baswedan dan Andika Perkasa untuk Pilkada 2024. SK itu diantaranya adalah SK tidak pernah sebagai terdakwa, SK tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, serta SK tidak memiliki tanggungan hutang. Ya memang betul, hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah masuk permohonan surat keterangan atas nama Bapak Andika Perkasa dan Bapak Anies Rashid Baswedan, di mana permohonan surat keterangan itu dalam rangka untuk persyaratan pencalonan gubernur. Untuk Pak Andika Perkasa pencalonan gubernur di Jawa Tengah dan untuk Pak Anies Rashid Baswedan untuk gubernur di DKI Jakarta. Surat keterangan itu adalah surat keterangan tidak pernah menjadi terdakwa, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya dalam daftar pemilih, dan surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang. Surat keterangan itu dikeluarkan tertanggal 26 Agustus. Diproses pada hari itu juga sesuai dengan SOP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan masih bersama dengan para narasumber. Namun saat ini masih bersama dengan Guntur Romli, juru bicara PD Perjuangan. Politisi Partai Golkar Nurdin Halid sudah pamit undur diri. Kemudian ada juru bicara Anies Baswedan, Usama Abdul Aziz, serta pengamat politik Pangi Syarwi Caniago. Tadi kita terakhir ke Bang Guntur Romli ya. Bagaimana tanggapan Abang? Apakah memang partai Anda ini, PD Perjuangan ini masih memang akan tetap memegang teguh idealismenya bahwa yang akan dicalonkan memang harus dari kader sendiri, atau mungkin nantinya masih akan ada possibility beradaptasi melihat situasi atau permintaan dari akar rumput? Iya, tentu saja ideologi itu nomor satu Mbak bagi partai kami. Jadi ketika pun juga berkomunikasi dengan Mas Anies waktu berkunjung ke DPD PD Perjuangan di Jakarta, hal itu kan juga disampaikan. Dan juga kami tidak pernah meragukan komitmen ideologis Mas Anies dalam konteks dasar-dasar negara kita, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kan bagian hal yang tidak bisa ditolak, ya. Dan ini merupakan ideologi yang sangat penting. Dan juga tentu saja kalau di kami tentu saja adalah bagaimana membumikan dan menyebarkan ajaran Bung Karno. Karena itu kan dalam komunikasi kami kan juga menghadiahkan beberapa buku-buku Bung Karno untuk dibaca, untuk dipelajari ya secara teori. Dan kami lihat juga bahwa Mas Anies juga punya komitmen terhadap orang-orang kecil di Jakarta, wong cilik. Apalagi kalau kita lihat jauh ke belakang sejarahnya Mas Anies, punya kakek Bapak R. Baswedan, seorang anggota dari Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian pernah menjadi Menteri Penerangan zamannya Bung Karno sebagai Presiden. Jadi sejarah itu bisa kita rujuk sebagai bagian dari pertimbangan ideologi. Kemudian ya tentu saja dalam hal yang lain ya kita melihat ada taktik-taktik pemenangan kita juga pertimbangkan. Karena ini juga penting ya, kalau tidak ada harapan menang ya buat apa untuk maju kan. Tentu saja itu pertimbangan yang bagus juga untuk kita lihat ya, karena terus terang Mbak, kami kan melihat sekarang itu kan ada dua figur yang kami anggap itu kan 11-12 lah. Pak Ahok juga meninggalkan warisan yang bagus di Jakarta, dan kebetulan beliau adalah
kader kami. Mas Anies juga meninggalkan warisan yang bagus di Jakarta dan itu belum menjadi kader kami. Nah, ini makanya saya tadi bilang kan soal bagaimana berkenalan dan juga membangun chemistry ya. Betul. Dan itu yang sekarang menurut saya itu menjadi pertimbangan yang sangat dibicarakan ya di internal kami. Ya tentu saja kalau bicara soal katakanlah antara dua tokoh ini Pak Ahok dengan Mas Anies itu kan pasti ada plus minusnya masing-masing lah. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah sekarang tinggal bagaimana kami itu mengantisipasi kalau dari kekurangan itu bagaimana caranya, kalau dari positifnya itu bagaimana kita mau melanjutkan, merespon. Tapi menurut saya pertimbangan-pertimbangan itu yang menurut saya belum selesai sampai saat ini yang masih dibicarakan baik di tingkat DPP di kami di sini dan juga tadi juga masih rapat ya, sampai sekarang juga masih rapat karena memang ada 40 wilayah yang juga belum diputuskan dan juga seperti disampaikan Mas Nyarwi tadi ya juga ada ya kontemplasi perenungan dari Ibu Ketua Umum dalam memutuskan siapa yang terbaik untuk Jakarta karena ya sekali lagi bahwa Jakarta itu kan tetap menjadi barometer ya politik yang ada di Indonesia. Jadi benar-benar dipertimbangkan secara matang, mana yang sisi-sisi negatif kita harus antisipasi, kemudian mana positifnya bisa kita tonjolkan dan menurut saya ini soal membangun chemistry, mengenal saja kalau bagi saya itu. Itu, Mbak. Ya, berarti sebenarnya kalau bisa saya simpulkan bukan cuma sekedar agar PDI Perjuangan bisa memenangkan pilkada, tapi semuanya itu diperlukan pertimbangan yang sangat matang untuk warga Jakarta, begitu ya? Ya, Bang Aziz. Betul. Baik, Bang Aziz ada tanggapan bahwa memang perlu dihormati juga bahwa tadi yang disampaikan Bang Guntur Romli, ideologi bagaimanapun juga itu adalah nomor satu bagi PDI Perjuangan. Dan kira-kira apa tanggapan Bang Aziz, memungkinkankah begitu bahwa jika memang Anies serius begitu ingin maju dan berjalan bersama-sama dengan PDI Perjuangan, apakah memang akan ada kemungkinan untuk mempertimbangkan tawaran untuk bergabung menjadi kader? Sebenarnya tadi saya sudah tanyakan, tapi ingin meyakinkan kembali dari jawaban Bang Aziz. Ya, soal ideologi memang sudah banyak komunikasi. Apalagi juga tadi juga disampaikan oleh Bang Guntur Romli bahwa keluarga Pak Anies dengan keluarga Bu Mega itu sudah lama sekali berinteraksi. Jadi Pak Anies itu dengan Bung Karno itu sahabat. Jadi komunikasi antar keluarga itu sudah lama. Jadi secara ideologi memang sudah sesuai. Saya menarik ingin mengklarifikasi Pak Pangi juga tadi menyampaikan bahwa dibilang apakah PDI itu nantinya akan pragmatis mendukung Mas Anies karena surveinya besar. Bukan itu Mas, sudut pandangnya nggak seperti itu. Jadi itu survei besar itu artinya aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat banyak menginginkan Mas Anies. PDI di sini adalah penyambung lidah rakyat, partainya wong cilik yang membaca situasi seperti itu dan akhirnya ada kemungkinan atau ada peluang untuk ke arah sana. Jadi jangan dinilai bahwa ini sebuah pragmatisme, enggak. Terlalu kerdil bila kita menilai hal-hal itu seperti itu. Jadi dan juga tadi disampaikan bahwa pendukungnya Mas Anies bergeser ke Pak RK. Tidak sama sekali. Bahwa setiap orang, pemilih, itu memilih calon, pemilih partai, ya dia dengan ideologi yang sama. Tapi begitu memilih sosok pemimpin di daerah, contoh pilkada maupun pilpres, nggak semuanya juga memilih memang sesuai apa yang dinilainya gitu. Jadi memang titik beratnya ada pada si tokohnya tersebut dan juga memang partai yang didukungnya. Jadi nggak selalu misalnya partai kemarin tidak mendukung lagi sekarang itu bergeser, enggak. Jadi memang analisanya perlu yang lebih dalam lagi gitu. Oke, ada tanggapan Bang Pangi? Ya begini, saya akan bilang begini, kalau aspek komponen ideologis itu yang tepat itu Ahok. Karena basisnya sama, itu kader terbaik. Tapi kalau aspeknya taktis, pragmatis, maksudnya bukan pragmatis ya, strategis gitu loh untuk menang. Kalau melihat pendekatannya, pilihan rasionalnya adalah Anies Baswedan gitu. Nah, cuma yang kedua adalah persamaan apa yang disampaikan Bang Guntur, persamaan senasib sepenanggungan, itu mutual understanding. Di situ titiknya yang kemudian nanti ya PDIP tidak harus mengklarifikasi ya, memang politik agak keras di Anies Ahok ini dulu 2017 gitu. Itu kerasnya bukan polarisasi isu, itu mengentalnya blok ideologis gitu. Nah itu yang hari ini harus diklaim, harus dibersihkan kemudian jejak digital oleh publik, oleh masyarakat, bahwa harus dipahami bahwa ini adalah politik yang harus bergeser, harus lebih lentur gitu. Kemudian harus mengamini semua program Anies adalah prestasi yang sebelumnya dianggap
kurang atau masih 5 gitu. Nah itu biasa saja, itu politik. Jadi konsistensi dalam politik memang nggak ada, karena memang politik itu harus menyesuaikan bagaimana perkembangan waktu, dan hari ini ada persamaan kepentingan. Yang ketiga adalah saya sepakat Pak Anies itu sama Pak PDIP itu wajah perlawanan terhadap rezim sekarang. Nah yang paling tepat untuk melawan itu adalah Anies yang maju. Karena Anies adalah representasi dari perlawanan itu terhadap wajahnya rezim sekarang. Memang Anies yang paling tepat. Dan itu kemudian mereka tidak bisa berlayar kemarin, ada kesulitan. Pak Anies juga tidak nakal dalam konteks konstitusi, menghargai konstitusi, kemudian menjaga demokrasi, penjaga gatekeeper demokrasi. Saya akui itu. Cuma persoalannya itu butuh waktu loh gitu. Ini pilkadanya bukan pilkada 2017 saja. Itu di Pilpres juga begitu. Itu dalam sekali segmen pemilihnya, basis segmen pemilihnya itu beda kolomnya Mas gitu. Cuma itu bisa nggak? Ya bisa saja. Kalau kemudian dikembalikan lagi masing-masing sesuai dengan DNA-nya masing-masing. Tetapi ini kan pertarungan kemarin blok mengentalnya blok ideologis itu adalah tidak hanya sekadar polarisasi isu loh. Tapi terjadinya kemarin strike ticket voting itu dalam konteks udah betul-betul dalam sekali lukanya antara pemilih masing-masing mereka ini. Nah, ini yang menurut saya butuh waktu gitu untuk memahami bahwa Pak Anies ini adalah nasionalis, Pak Anies tidak ada persoalan dengan demokrasi, Pak Anies adalah penjaga konstitusi, taat pada konstitusi, sama perjuangan dengan PDIP. PDIP itu saya hormat, itu penjaga gawang demokrasi kita. Kalau nggak ada PDIP, nggak ada Ibu Mega, udah los ini Mas, udah 3 periode Pak Jokowi ini. Terus terang saya nih, yang bisa membantalkan agenda Pak Jokowi, yang tidak bisa mengamini agenda Pak Jokowi hanya Bu Mega kemarin. Satu yang tidak diamini oleh Bu Mega, itu 3 periode. Yang lainnya diamini kok di Bu Mega ketika Pak Jokowi minta anak menantunya di Medan, diamini kok oleh Bu Mega. Ketika dikorbankan kader di Solo gitu ya, untuk mengusung kayak Gibran, diamini kok. Cuma yang 3 periode ini nggak jalan barangnya. Oke. Nggak bisa. Ya, oke. Baik. Di sana sepakat. Ya. Oke, berarti yang artinya memang sebenarnya apapun yang saat ini sedang dipersiapkan dan juga sedang dinantikan, dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan maupun teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju ini tentunya memang yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Yang terakhir ke Bang Nurdin Halid, selamat bergabung kembali Bang Nurdin Halid. Ini kan dari tadi kita kan bicara Jakarta memang tidak terlepas ya dengan legacy baik itu dari Ahok maupun dari Anies Baswedan. Dan sebenarnya izinkan saya bertanya ini Bang Nurdin, bahwa beberapa waktu lalu kan memang sempat ramai nih. Waktu itu Kang Emil sempat ada tweet yang menyinggung begitu masyarakat Jakarta. Dan sempat juga muncul di media sosial mengenai orang yang bekerja, katakanlah orang yang bekerja di Jakarta, nggak usah jauh-jauh misalnya ke Banten atau dan lain sebagainya gitu. Sementara muncul juga pertanyaan adalah, kalau begitu kenapa Kang Emilnya datang ke Jakarta nih dari Jawa Barat dan lain sebagainya gitu. Ada arahan nggak Bang Nurdin kepada Kang Emil sendiri? Ya, jadi saya dengan Kang Emil ya secara pribadi sangat komunikatif ya. Ya. Waktu di tengah-tengah Munas kemarin juga saya banyak berdiskusi dengan beliau tentang kondisi Jakarta, kondisi nasional, Jawa Barat dan sebagainya. Jadi beliau sudah sangat siap dengan sebuah konsep menjadikan Jakarta sebagai kota dunia, kota modern, kota dunia. Beliau sudah sangat siap. Dan ini nanti bisa menutupi semua apa yang menjadi isu-isu masa lalu. Perlu diketahui Mbak bahwa positioning terhadap suatu situasi itu terkadang memang menyesuaikan dengan kondisi. Jadi jangan yang di-tweet masa lalu kemudian itu berlaku sekarang. Itu berbeda itu. Setiap pemimpin itu pasti akan menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dia hadapi. Dan Kang Emil itu sangat pandai terhadap itu. Bisa kita lihat di Instagramnya atau di medsosnya itu puluhan juta itu daripada pengikut daripada Kang Emil. Itu juga modal yang sangat bagus itu. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita memahami latar belakang daripada Kang Emil. Dia adalah ahli tata kota, dan sekarang Jakarta dengan perubahan di mana bukan lagi sebagai ibu kota negara, ya tentu memerlukan penataan kembali terhadap kota Jakarta dan menyongsong untuk menjadikan kota modern, menjadikan kota dunia. Dan insya Allah Kang Emil itu sudah punya konsep, apalagi didukung dengan seorang wakil yang sangat senior, ya Pak Suswandi sudah sangat berpengalaman di pemerintahan, dan waktu dia menjadi Menteri Pertanian tidak ada masalah yang berarti, dan insya Allah ini dua pasangan yang sangat ideal untuk memimpin Jakarta ke depan. Oke, baik. Kalau begitu nanti kita akan sama-sama menunggu bagaimana kontestasi di Pilkada 2024
baik itu di Jakarta maupun di daerah akan berlangsung. Kita sama-sama menyaksikan adu gagasan dari semua calon nantinya dan mengharapkan semuanya bisa berjalan dengan damai dan juga dengan rukun. Terima kasih sekali untuk semua narasumber yang sudah hadir malam ini. Bang Guntur Romli selaku politisi PD Perjuangan, Bang Nurdin Halid, politisi Partai Golkar, Bang Samad Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan, serta pengamat politik Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam semuanya, terima kasih. Pemirsa, Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi resmi maju di kontestasi pemilihan Gubernur Banten. Pasangan ini diusung PD Perjuangan untuk berhadapan dengan duet Andra Soni Dimyati di Pilkada Banten. Kami dengan segala kekurangan dan kelebihannya hanya ingin membangun di Provinsi Banten. Setelah sempat terancam batal maju, kader Partai Golkar Airin Rahmidiani akhirnya resmi berkontestasi di Pilkada Banten. Airin resmi diusung PDI Perjuangan dan berpasangan bersama kader PDI Perjuangan Ade Sumardi, Ketua PDIP Banten. Meski diusung PDI Perjuangan, Airin memastikan dirinya masih menjadi bagian dari Partai Golkar. Apapun itu, politik dinamis. Saya hanya berharap rumah yang selama ini saya tempati, walaupun dengan dinamika yang sangat luar biasa, bisa memahami keputusan yang saya ambil. Karena saat Partai Golkar 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin 2 tahun lebih yang lalu, menugaskan saya dengan surat tugas. Sementara itu Partai Golkar memastikan menarik dukungannya dari Airin. Namun Partai Golkar mengizinkan Airin maju di luar partai. Di Pilkada Banten, Airin Ade akan berhadapan dengan pasangan Andra Soni dan Dimyati. Keduanya diusung oleh partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, termasuk Partai Golkar. Tim Liputan iNews melaporkan. Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi resmi diusung oleh PD Perjuangan maju di Pilkada Jawa Tengah dan rencananya besok pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur ini mendaftarkan diri ke KPUD Jawa Tengah. Selanjutnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. PDI Perjuangan resmi mengumumkan mengusung Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Sementara Hendrar Prihadi didapuk sebagai calon wakil gubernur Andika. Pengumuman tersebut dibacakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di kantor DPP PDI Perjuangan. Andika dan Hendi menghadiri langsung agenda pengumuman bakal calon kepala daerah di DPP PDI Perjuangan. Mereka langsung berdiri saat Sekjen PDI Perjuangan menyebut namanya sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung maju di Pilkada Jawa Timur. Mereka naik ke atas panggung dan menerima surat rekomendasi secara langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dan rencananya pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi akan daftar sebagai calon kepala daerah Jawa Tengah Selasa besok. Ya, kami baru menerima surat rekomendasi, kami berdua, dan saya tahu kita ini baru tahu mungkin hanya beberapa waktu yang lalu, waktu itu jam, itu pun nggak jelas. Jadi saya terus terang baru akan mempelajari bersama Mas Hendi apa yang harus kita lakukan, prioritas, visi misi, dan program.